Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Ma'ruf selaku guru pengampu pendidikan agama Islam di kelas 11 MIPA 6, yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Dialah raja dari segala raja. Dialah yang menghidupkan dan mematikan manusia dan semua makhluknya. Dialah yang menguasai hari pembalasan, tiada sekutu baginya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau, keluarga, sahabat, dan para tabi'in yang telah mengantarkan umat Islam dari zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh dengan cahaya kebenaran, dan semoga kita tetap menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Perkenankan kami pada kesempatan ini untuk menyampaikan ceramah yang berjudul Kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kematian yang kita kenal sebagai perpisahan ruh dari badan merupakan sebab mengantar manusia menuju kehidupan abadi, yakni alam akhirat. Kematian juga merupakan pemusnahan semua penikmat dan pemutus segala nafsu syahwat. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita diibaratkan seperti seorang perantau yang pergi ke negara orang dan pada saat nanti ia akan kembali dengan membawa apa yang ia cari. Ia akan kumpulkan selama berada di perantauan, sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia ini pada saat nanti akan kembali menghadap Allah dengan membawa amal perbuatan yang telah kita kumpulkan di dunia, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kematian itu merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, hewan, jin, setan, bahkan malaikat sekalipun akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah surah Al-Ankabut ayat 57 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian halnya kepada kamu dikembalikan. Firman Allah tersebut di atas telah memberikan kita pemahaman bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau ruh pasti akan merasakan mati, walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu akan mendatangi kita. Oleh karena itu, kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar pada saat kematian atau ajal itu datang, maka kita telah siap dan insya Allah kita akan mati dengan keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pak Ma'ruf selaku guru pengamu pendidikan agama Islam di kelas 11 MIPA 6 yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umat manusia dari kejelian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, judul ceramah yang akan saya bawakan pada kesempatan hari ini adalah pentingnya menuntut ilmu. Ilmu berasal dari kata ilma yang artinya mengetahui, lawan dari kata jahal yang artinya bodoh. Ilmu pengetahuan adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris science yang berarti pengetahuan. Imam Raqib al-Ashfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Quran berkata, ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengetahui inti sesuatu itu. Yang kedua, menghukum adanya sesuatu pada sesuatu yang ada. Tak bisa dipungkiri, kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu, baik ilmu akhrawi maupun ilmu duniawi. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Maka dengan ilmu kita bisa menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk Allah, dan kita akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah. Namun, jika kita tidak berilmu, kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa di dunia ini, dan pada akhirnya kita menjadi makhluk Allah yang paling rendah. Kata Allah di surat At-Tin ayat 5, asfala safilin. Dan tentunya kita tidak mau menjadi makhluk yang paling rendah. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Oleh karena itu, marilah kita tetap menuntut ilmu. Karena dengan ilmu, kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai kesimpulannya, selama hayat masih di kandung badan, marilah kita selalu menuntut ilmu tanpa mengenal lelah. Oleh karena itu, ilmu sangat penting dalam kehidupan. Kita tidak bisa menjadi insan kamil tanpa ilmu pengetahuan. Unsur wa'ala wala tanzur man qala. Pandanglah pembicaraannya, jangan pandang siapa pembicaranya. Demikianlah topik yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu min syururi wa asli wa min syarri amalia wa diala wa min jali fala hadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allah Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan memanjatkan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, benar-benar takwa kepadanya, janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang telah di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapanpun dan dimanapun bisa meninggal dunia. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, kaifa takfurun billahi wa kuntum anwama fa'ayakum tusma yumitukum summa yuhyikum summa inna ilahi turja'un. Bagaimana kau ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, dan lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir bin Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingat kepadanya. Allah sementara manusia awalannya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa kita pasti semua akan mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan amal saleh sebagai bekal di akhirat kelak. Selain berusaha dengan segenap amal saleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita. Yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa man tabi'i hadahu amma ba'du.
Ya Allah, wahai yang maha melihat, maha agung lagi perkasa, Engkaulah yang maha mengetahui, ampunilah segala dosa kami selama ini. Ampuni segenap apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami, ya Allah. Bukanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran yang kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ya Allah, ampuni jika selama ini kami telah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi. Ya Allah, ya Allah, lindungi kami dari mati sul khotimah, lindungi kami dari siksa kuburmu, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajibanmu, ya Allah. Rabbana fir lana wa ilana zim sabahu bil amin. Wa la talfi qulubi zaina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana dolama anfusina wa ilam wa taqfilana wa tarhamna lana minal khasirin. Wassalamualaikum